dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesnek dan Pak Seskap, untuk terus berkoordinasi mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin. Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha tambangan di Kabupaten Raja Ampat ini. Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Oh, sangat berinding sekali ya. Akhirnya Pak Prabowo lagi dan lagi mendengar aspirasi dari masyarakat, mendengar keluh kesah dari masyarakat. Ini yang menurut saya sangat keren sekali ya. Kalau misalkan Pak Prabowo setiap membuat kebijakan selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, pastinya masyarakat akan percaya penuh lah terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Dimana saat ini masyarakat sudah tidak punya pegangan lagi ya, mau percaya kepada siapa. Sudah sangat sulit sekali untuk percaya kepada siapa. Untung saja Pak Prabowo Subianto pada saat lalu menggelar rapat terbatas dan banyak protes setidaknya terkait penambangan nikel di Raja Ampat yang setidaknya akan merusak keindahan alam di wilayah Raja Ampat, dan akhirnya didengar dan memutuskan untuk mencabut 4 izin terkait pertambangan nikel ini. Dan untuk PT GAX ini bahkan juga tidak dicabut ya, tetapi akan dipantau terus. Konon katanya akan dipantau secara ekstrim oleh pemerintah. Ya, kita lihat sajalah besok. Semoga sajalah tidak ada izin-izin lagi, apalagi juga di kawasan Raja Ampat yang setidaknya menjadi tempat pariwisata dunia dan bahkan juga sudah dikenal dunia, dan bahkan juga menjadi kawasan konservasi alam dan lain sebagainya, dan bahkan pada saat lalu juga mendapatkan status geopark oleh UNESCO, dan seharusnya memang dijaga betul-betul ya. Harus dijaga betul-betul, jangan ada lagi izin-izin tambang seperti ini ya. Nah, seperti ini videonya. Kemudian juga Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesnek dan Pak Seskap, untuk terus berkoordinasi mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin. Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini. Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Wow, tepuk tangan. Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa kita semua pasti harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik ya. Kemudian juga harus waspada untuk mencari kebenaran-kebenaran kondisi objektif di lapangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Itulah keputusan dari pemerintah. Untuk penjelasan teknis akan seperti itulah. Menurut saya ini sangat keren sekali ya, dan bahkan juga dikomentari oleh Ebong, suara masyarakat dan suara netizen adalah suara Tuhan. Akhirnya izin penambangan nikel di Raja Ampat dicabut Prabowo. Eits, masih ada satu penambang yang susah cabutnya guys, butuh suara lebih keras lagi guys. Apa kira-kira ya? Memang di sini sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita Prabowo cabut izin usaha tambang nikel di Raja Ampat, dan menurut saya ini sangat keren sekali ya. Pak Prabowo pada saat lalu juga sudah menganulir setidaknya yaitu PPN 12%. Menurut saya itu sangat keren sekali, di mana Pak Jokowi pada saat lalu setidaknya setuju lah dengan PPN 12%. Tapi Pak Prabowo malah tidak setuju dan akhirnya membatalkan PPN 12% tersebut. Kemungkinan Pak Prabowo saat ini memang lagi
mendengar ya setidaknya pemimpin itu memang harus mendengar keluh kesah dari masyarakat, mendengar aspirasi dari masyarakat, dan itu juga sangat keren. Bahkan juga yang cukup mengejutkan pada saat lalu ketika DPR akan menganulir setidaknya putusan MK yang setidaknya membuat Kaisang tidak bisa mengikuti pemilihan gubernur atau pilkada 2024. Itu bahkan Pak Prabowo juga turun tangan karena ada masa aksi demo. Bayangkan ya, menjelang pelantikan tiba-tiba ada isu demikian. Dan akhirnya Pak Prabowo juga turun tangan dan ya akhirnya pembahasan terkait RUU Pilkada pada saat lalu juga dibatalkan. Menurut saya Pak Prabowo ini sangat mendengar aspirasi dari masyarakat. Ya semoga saja lah sampai purna tugas pada 2029. Semoga saja tetap mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah bahkan tidak hanya itu saja ya, bahkan Komisi 7 DPR terima kasih Pak Prabowo cabut izin tambang di Geopark Raja 4. Wakil Komisi 7 DPR RI Bambang menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas keputusan pemerintah mencabut izin 4 perusahaan tambang di wilayah Geopark Raja 4, Papua Barat Daya. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberanian politik dan keberpihakan nyata terhadap kelestarian lingkungan. Saya atas nama Komisi 7 DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, ujar Bambang dalam keterangan tertulis. Menurut politisi Partai Gerindra itu, keputusan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak kepada masa depan ekologi Indonesia. Ia menilai Presiden tak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek. Ya seperti itulah, memang yang dikejar itu adalah ekonomi jangka pendek ya, tapi kerusakan alam yang terjadi itu butuh berpuluh-puluh tahun untuk memperbaikinya. Jadi sangat keren sekali dan akhirnya dicabut. Nah, saya juga jadi penasaran, kira-kira dari 4 IUP itu yang dicabut perusahaan mana saja? Langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden. Atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Demikian, terima kasih. Wow, sangat keren sekali, sangat keren lah. Dari sini dikomentari oleh Embun Pagi. Ini dicabut permanen kan Pak Presiden Prabowo, soalnya si Bahlil bilang dihentikan sementara. Tenang Bun, keempat perusahaan dicabut permanen, tapi ada satu perusahaan nggak bisa dicabut karena pemiliknya orang kuat. PT Antam itu cuma pinjam nama Bun. Wow, benarkah ya? Kalau adu data mereka semua pasti tiarap lah ya. Tapi kalau urusan mencaci maki mereka terdepan lah. Ya seperti itulah. Jadi ada satu yang belum dicabut, yaitu PT Gax Nikel ya, konon katanya milik PT Antam ya, seperti itulah. Tetapi kalau misalkan membuat kerusakan dan sebagainya, menurut saya dicabut, menurut saya itu sangat keren sekali ya, karena juga ada di kawasan Raja Ampat, dan Raja Ampat itu adalah wisata yang sudah mendunia dan bahkan juga sudah diputuskan oleh UNESCO sebagai geopark. Jadi sangat wow sekali. Semisal ada penambangan nikel yang merusak keindahan, merusak ekologi dan lain sebagainya, dan tiba-tiba oleh UNESCO akan dicabut status geoparknya, kan sangat disayangkan sekali ya. Apalagi untuk keuntungan jangka pendek. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.